Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Altap. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri penunggu Kalimas. Sawah membentang luas di sekitar desa Karangembun. Senja merayap dengan cahaya jingga memantul di permukaan air Kalimas yang berkelok, memberikan kesan damai yang menyesatkan. Namun, bagi Ratna Wulandari, senja itu membawa firasat buruk yang menggerogoti hatinya. Ia baru saja pulang dari mengajar sekolah dasar desa tetangga. Mengendarai sepeda motor metik kesayangannya, perasaan tidak nyaman itu mulai mengalir sejak ia melewati hutan bambu di perbatasan desa. Bukan karena rasa lelah karena mengajar anak-anak, tapi sebuah kecemasan dingin yang tak bisa dijelaskan. Ratna mencoba mengenyahkan perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin hanya kelelahan yang membuatnya berpikir aneh. Namun, semakin ia mendekati tikungan Kalimas, semakin kuat perasaan itu. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Tikungan Kalimas dikenal sebagai tempat yang sepi. Bahkan di siang hari, sekalipun ada cerita lama tentang penampakan sosok kakek tua penunggu sungai. Tapi Ratna selalu menganggap itu hanya mitos belaka. Saat ia melintasi tikungan itu, seorang kakek tua mengayuh sepeda dari arah berlawanan. Usianya tampak senja, kulitnya keriput dan rambutnya memutih. Kakek itu tiba-tiba berbelok ke tengah jalan, menyeberang tanpa melihat ke arah kanan dan ke kiri. Ratna mengerem mendadak, namun terlambat. Brak! Benturan itu terasa keras, membuat Ratna terkena dan sepeda motornya. Ia menjerit, lalu semuanya gelap. Ketika ia sudah sadar, ia terbaring di bahu jalan, merasakan sakit di pergelangan kakinya. Beberapa orang yang melewat langsung menolongnya, membopongnya ke tempat yang aman. Ia mencari kakek-kakek yang ditabraknya. Di sekelilingnya berkumpul orang-orang yang menawarkan pertolongan, tapi tak ada seorang pun yang melihat kakek itu. Ia bertanya kepada mereka, "Kakek yang saya tabrak, apa kabarnya?" "Kakek yang mana, Neng?" tanya Pak Harjo, seorang warga desa yang dikenal ramah. "Kakek yang saya tabrak tadi, yang mengendarai sepeda," jawab Ratna bingung. Orang-orang saling bertukar pandang. Kemudian Bu Mirah, pemilik warung di dekat tikungan, berkata, "Tidak ada kakek-kakek yang tertabrak di sini, Neng. Kamu pasti salah lihat." Ratna merasa aneh. Ia yakin telah menabrak seorang kakek-kakek. Rasa sakit di kakinya, suara benturan keras, semuanya terasa begitu nyata. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat kakek itu. Ia mencoba mengingatkan wajah kakek itu, tapi ingatannya terasa kabur dan tidak jelas. Satu kalimat terngiang di benaknya, "Maaf, Neng, sepeda mah tidak ada kaca spionnya." Ia pulang ke rumah dengan perasaan bingung dan gelisah. Luka di pergelangan kaki diobati sendiri. Ia mencoba melupakan kejadian itu, menganggapnya sebagai akibat dari kelelahan dan benturan keras. Namun, bayangan kakek tua itu terus menghantuinya. 5 bulan berlalu, Ratna mulai melupakan kejadian di tikungan Kalimas. Ia
kembali mengajar dengan semangat, dan kehidupan di desa Karangembun berjalan seperti biasa. Hingga suatu sore, ia menerima kabar buruk dari keluarganya. Bibi Sumi, ibunya mengalami kecelakaan sepeda motor di tikungan Kalimas. Ratna segera bergegas ke rumah bibinya. Ia mendapati bibinya duduk di ruang tamu, dikerumuni tetangga. Bibi Sumi tidak mengalami luka serius, tapi sepeda motornya yang rusak parah. "Bibi bagaimana?" tanya Ratna khawatir. "Alhamdulillah, Ratna, Bibi baik-baik saja. Bibi tadi nabrak seorang kakek tua yang tiba-tiba nyebrang jalan," jawab Bibi Sumi, wajahnya pucat. Ratna merasakan darahnya membeku. "Kakek tua?" Bibi Sumi mengangguk. "Iya, kakek tua yang mengendarai sepeda. Anehnya, kakek itu tidak mengalami luka sedikit pun. Bahkan, dia minta maaf sama Bibi." "Minta maaf?" tanya Ratna dengan suara bergetar. "Iya, dia bilang, 'Maaf Neng, sepeda mah tidak ada spionnya,'" jawab Bibi Sumi, menatap Ratna dengan bingung. Ratna terdiam, merinding mendengarkan kalimat itu. Kalimat yang sama persis yang diucapkan oleh kakek yang ditabraknya 5 bulan lalu. Senja di tikungan Kalimas seolah kembali menghantuinya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dan menakutkan terjadi di tempat itu. Malam harinya Ratna tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk. Ia mencoba mencari penjelasan logis atau untuk menjadi cari tahu apakah hanya kebetulan belaka atau adakah sesuatu yang lebih dari itu. Ia teringat cerita-cerita lama tentang penunggu Kalimas. Konon, kakek tua itu adalah seorang petani yang meninggal karena tenggelam di sungai tersebut. Ia menjadi penunggu Kalimas, melindungi sungai dari orang-orang yang berniat jahat. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang pendendam, akan menghantui orang-orang yang lalai dan tidak menghormati sungai. Ratna mencoba menepis pikiran itu. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa cerita itu mungkin benar. Kejadian yang menimpanya dan bibinya terasa terlalu aneh untuk diabaikan. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang tikungan Kalimas. Ia bertanya kepada orang-orang tua di desa, menggali informasi tentang sejarah dan mitos yang ada di tempat itu. Pak Kasim, seorang sesepuh desa yang disegani, menceritakan kisah yang mengerikan. Dulu, tikungan Kalimas itu merupakan tempat persembunyian para penjajah. Mereka sering menyiksa dan membunuh penduduk di sana. Konon, arwah-arwah korban masih gentayangan di sekitar tikungan itu, mencari keadilan. Ratna merasa ngeri mendengar cerita itu. Ia mulai menyadari bahwa tikungan Kalimas bukanlah tempat yang aman. Ada sesuatu yang gelap menakutkan yang bersembunyi di sana. Ia juga mendengar cerita tentang kakek tua penunggu sungai. Kakek tua itu adalah arwah petani yang meninggal tenggelam di sungai. Ia sangat mencintai Kalimas dan akan marah jika ada orang yang merusak atau mencemari sungai itu. "Apakah kakek itu berbahaya?" tanya Ratna khawatir. Pak Kasim mengangguk. "Bergantung pada niat orang tersebut. Jika orang itu baik menghormati sungai, kakek itu akan melindungi mereka. Tapi jika orang itu jahat dan merusak sungai, maka kakek itu akan menghantui mereka." Ratna semakin merasa tertekan. Ia takut apa yang akan terjadi padanya dan keluarganya. Ia merasa bahwa ia dan bibinya telah melakukan kesalahan dengan menabrak kakek tua itu, meskipun tidak sengaja. Ia memutuskan untuk meminta maaf kepada kakek tua itu. Ia tidak tahu bagaimana caranya,
tapi ia merasa adalah satu-satunya untuk menghentikan teror yang menghantuinya. Suatu sore, Ratna kembali ke Tingon Kalimas. Ia membawa bunga dan dupa sebagai persembahan. Ia berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir dengan tenang. "Kakek," panggil Ratna, suaranya bergetar. "Saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya tidak sengaja menabrakmu. Saya harap kakek bisa memaafkan saya." Ia meletakkan bunga dan dupa di tepi sungai. Ia membungkuk hormat. Ia berdiri di sana selama beberapa saat, menunggu sesuatu terjadi. Tidak ada apapun yang terjadi. Senja semakin merayap dan kegelapan mulai menyelimuti tikungan Kalimas. Ratna mulai merasa hampa dan putus asa. Ia merasa bahwa permohonan maafnya tidak diterima. Namun, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat bayangan samar kakek tua berdiri di depannya. Kakek tua itu menatapnya dengan tatapan mata yang sendu. Ratna tidak bisa bergerak. Ia terpaku di tempatnya, ketakutan. Kakek itu perlahan mendekatnya, melangkah dengan kaki yang loyal. "Maaf, Neng," kakek kata itu. Suaranya serak dan berbisik. "Sepeda mah tak ada spionnya." Ratna menjerit lalu pingsan. Ketika ia sadar, ia terbaring di pangkuan ibunya. Ia berada di rumahnya, dikelilingi oleh keluarganya. "Ratna, kamu tidak apa-apa?" tanya ibunya khawatir. Ratna mengangguk lemah. Ia menceritakan semuanya dialaminya kepada keluarganya. Mereka mendengarkan ceritanya dengan seksama tanpa menyela. "Mungkin itu hanya mimpi buruk, Ratna," kata ayahnya mencoba menenangkan. Tapi Ratna tahu bahwa itu bukan mimpi. Ia merasakan semuanya begini nyata. Ia merasakan hawa dingin. Ia melihat bayangan kakek tua itu dan mendengar suaranya yang serak. Ia merasa bahwa ia telah dikutuk oleh kakek penduduk tua Kalimas. Ia merasa bahwa ia akan terus dihantui olehnya sepanjang hidup. Beberapa hari kemudian, Ratna memutuskan untuk berhenti mengajar. Ia tidak bisa lagi melewati tikungan Kalimas tanpa merasa ketakutan yang luar biasa. Ia memutuskan untuk pindah ke kota lain, mencari kehidupan baru yang lebih jauh dari Karangbur. Okelah teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.